Dari semua calon yang akan berkontestasi, ada nggak calon-calon yang terkait dengan persoalan korupsi masa lalu? Aduh, kalau dari pemberitaan sih kan mungkin bisa searching lah sendiri begitu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan. Tapi yang jelas kalau kita mencari yang sempurna juga dengan kondisi saat yang ideal begitu kan juga sulit juga gitu. Nah, jadi kalau saya prinsipnya cari yang mudorotnya paling kecil, gitu. Jadi kalau kita cari pasangan yang sempurna, ya saya kira kita kan manusia juga gitu kan. Siapa yang Artinya paling punya kecil mudaratnya di mata seorang Agis? Nah, jujur, sekarang ini saya sedang mendalami itu. Sahabat, kembali sekarang kita gali lagi perspektifnya anak muda untuk Kota Serang ke depan. Nah, tentu saja ada yang membedakan dari bincang-bincang kepemimpinan dengan salah satu calon wali kota Serang ini, karena beliau saat ini adalah sementara ini ya sahabatnya, satu-satunya calon internal anak muda yang diusung oleh PKS, dan kelihatannya PKS belum menampakkan satu komunikasi politik yang terbuka ingin berpasangan dengan partai mana gitu ya Kang Agis. Nah, yuk kita coba kenali siapa anak muda ini, apakah pemikiran dan idealismenya mampu meyakinkan kita. Kang Agis, Siap. apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Kang Agis ini asli Serang ya? Asli Serang. Saya Anak keberapa dari anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara? Betul. Orang tua semua tinggal Asli di Serang. Serang, asli Cimuncang. Kalau bapak, kalau ibu dari Cikepuh itu Rau, di Rau. Oke. Kalau bapak asli Asam Gede. Pendidikan sampai SMA juga semua diselesaikan Di Serang, SD Bayangkari, SMP-nya di Marjuana, SMA-nya di SMA 1 Cipularjaya, sekarang SMA 2 Kota Serang, baru kemudian hijrah ke Yogyakarta, kuliah di sana. Artinya sangat mengenal kota ini. Alhamdulillah, cukup. Nah, kok bisa anak muda tertarik pada PKS ini? Mohon maaf, biasanya Kenapa? biasanya partai-partai yang dianggap nasionalis begitu. Jadi sebenarnya kan PKS memang brandnya Partai Anak Muda Oh, dulu, gitu. kan. Karena kan memang saya sudah aktif sebelumnya di beberapa istilahnya lembaga-lembaga kemahasiswaan gitu. Dan memang Tahun berapa Kang Agis masuk di PKS? kalau masuk dari PKS ya secara resmi sih di 2019. Sekarang di struktur. Sekarang struktur. Dan Sebagai kabid kewirausahaan di DPP. Oke. DPP Pusat. Saya coba ingin langsung menggali bagaimana nanti sahabat bisa menilai anak muda ini. Apa pandangan Kang Agis tentang kepemimpinan perempuan? Kepemimpinan perempuan. Iya. Kalau terkait tentang kepemimpinan perempuan sih, kalau pandangan saya sih ya sah-sah saja begitu. Selama punya kompetensi, kemudian dia punya pengalaman, dan yang paling penting adalah memang dia punya komitmen untuk melakukan kerja-kerja yang memang harus dieksekusi gitu. Iya, iya. Nah, kalau kasus-kasus yang dipandang begitu rumit di Kota Serang ini apa saja? Kalau di Kota Serang, ya pertama mungkin sampah ya. Jadi dari dulu sampai sekarang kan persoalan sampah kan masih tetap ada gitu. Itu yang kedua. Kalau sekarang ini pengangguran. Ya, dan yang ketiga menurut saya juga ini masih jadi PR besar kita ya terkait tentang Kota Serang, terutama ya masalah-masalah umum perkotaan, misalkan banjir gitu. Kemudian ya infrastruktur yang masih belum bagus lah gitu. Nah, kalau ngelihat prediksi dari kontestasi yang akan dilakukan ya, kira-kira PKS akan bersanding atau berkoalisi dengan partai mana? Nah, jadi inilah PKS begitu. Jadi PKS punya platform. Jadi platform terkait tentang pembangunan Kota Serang. Nah, siapapun partai politik ataupun ya calon kontestan yang memang satu
visi, misi, dan punya platform yang tidak jauh berbeda lah. Jadinya ya memang ada beberapa, tapi memang punya platform yang mirip sama, ya itu kemungkinan besar akan menjadi teman koalisi PKS. Platformnya apa, bisa diceritakan? Ya salah satu tentang pertama jelas tentang ya bagaimana kemudian kita membangun kota yang memang betul-betul ya kalau saya sebut membangun ibu kota yang sesungguhnya. Karena kan Kota Serang, konteksnya Kota Serang ini kan memang ini kan ibu kota yang memang rasanya bukan rasa ibu kota. Nah, jadi salah satu platform PKS ya bagaimana membangun ibu kota yang betul-betul ibu kota yang sesungguhnya. Yang dirasakan saat ini Kota Serang sebagai apa? Kelurahan, kecamatan rasanya? Ya kalau sekarang sih saya masih melihat memang Kota Serang ini kota yang nanggung begitu. Jadi kota yang bukan, sesungguhnya kampung seperti bukan. apa nanti gambarannya? Ya harus modern. Yang jelas Kota Serang ini ibu kota. Jadi harus benar-benar kota modern di mana fasilitas publiknya juga harus tersedia dengan cukup baik begitu. Yang kemudian memang karena ini Kota Serang kan sebenarnya ya karena ibu kota jadi diperkuat tuh jadi kota layanan dan jasa yang memang betul-betul oke gitu. Dan yang paling penting karena kota begitu, artinya ya masalah-masalah kota tentang sampah, kemungkinan segala macam memang harus sudah selesai begitu. Nah, Kang Agis ini posisinya pengen di calon wali kota atau wakil? Ya kalau dari deklarasi ya calon wali kota gitu. Artinya kalau nanti dinamikanya menuju pada satu positioning sebagai calon wakil juga nggak masalah. Nah, yang terpenting PKS menang di Kota Serang. Maksudnya? Ya artinya ketika memang memiliki kesempatan untuk jadi wali kota kita sikat gitu. Tapi kalau memang ternyata dinamikanya harus jadi A2 begitu wakil wali kota ya kita jalan. Yang jelas misi dari PKS untuk melakukan perubahan di Kota Serang itu bisa terrealisasi. Kalau dalam posisi calon wali kota, siapa yang akan dipilih menjadi wakilnya? Wahyu Nur Jamil, Safruddin, Nuraini, Raturia, atau Budi Rustandi? Nah, kalau saat ini memang nama-nama yang tadi disebutkan itu cukup menarik gitu bagi PKS. Cuma memang ada beberapa hal yang penting. Dijawab dulu siapa salah satu yang akan dipilih untuk wakil? Nah, kalau saat ini masih belum ditentukan siapanya. Kalau pribadi yang paling nyaman ke Kang Agis dari 5 nama itu? Semuanya nyaman. Jadi semuanya nyaman, hanya saja karena memang ada beberapa hal yang harus betul-betul di-clearkan, terutama tentang konsep bagaimana membangun Kota Serang ini. Nah, dari kelimanya yang tadi disebutkan, semuanya memiliki konsep dan kelebihannya masing-masing begitu. Nah, saya memang untuk mendetailkan ini betul-betul supaya memang betul-betul pas gitu. Nah, ini masih imbang. Kalau posisinya sebagai wakil dari 5 tadi, siapa akan dipilih? Nah, justru ini juga menarik gitu. Jadi semuanya masih imbang. Jadi makanya PKS masih 50-50 ya dengan yang tadi disebutkan masih 50, ini juga oke, ini juga oke. Nah, yang paling menonjol dari kelima nama tadi? Kalau dari pandangan pribadi? Pandangan pribadi? Ya kelima kan jelas nih ada 3 lah ya yang menonjol dari 5 itu. Boleh siapa aja? Pertama ya tentu incumbent Pak Safruddin, kemudian yang ada kedua, Bu Raturia, dan yang ketiga Pak Budi. Nah 3 ini sebenarnya yang menonjol kalau saya lihat dari kacamata A1. Artinya ini yang dilirik oleh yang menonjol. Jadi yang menonjol jadi kita lirik gitu ya. Oke, siap. Yang dilirik oleh Kang Agis ya. Betul. Untuk menjadi wakil maupun menjadi calon wali kota ketika Kang Agis menjadi wakil. Betul. Begitu. Kenapa 2 lagi dianggap biasa-biasa saja? Pertama mungkin tadi disebutkan Pak Wahyu Nur Jamil begitu. Ya pertama kan memang ketika kita ingin memajukan udah jelas perahunya gitu. Ada perahunya, ada partainya. Alasan karena salah satu variabelnya ya Pak Wahyu belum punya perahu yang jelas gitu. Terus satu lagi tuh Pak Bu Nuraini begitu. Bu Nuraini kan karena memang baru-baru ini jadi saya juga masih belum bisa melakukan pengamatan yang lebih detail lagi. Jadi belum. Jadi saya baru melihat 4 ini yang sudah ini. Iya. Terus berapa maharnya? Mahar maksudnya? Untuk seorang calon agar bisa didukung PKS. Nah ini luar biasanya PKS nih kan ya.
Jadi saya cerita 2019 ketika saya ditawari oleh beberapa partai, memang kan ada maharnya begitu ya. Dan akhirnya kemudian saya memilih PKS. Karena PKS ketika saya mencalonkan itu nggak ada maharnya. Kader kok. Oh iya kan baru kemarin gitu. Itu. Nah, dan sampai detik-detik di deklarasi pun belum ada karena memang kalau untuk kader ya nggak ada mahar. Atau istilahnya kita ganti, bukan mahar. Apa tuh? Kos politik yang ditentukan oleh PKS berapa Kalau kos politik kepada sih, seorang calon supaya dia didukung? yang jelas kalau bagi PKS itu kan ketika memang akan melakukan proses sosialisasi politik memang butuh kos gitu. Tapi ini juga bisa kita minimalisir dengan adanya tadi saling sumbang. Karena kan kader PKS ini sudah terkenal untuk sumbangannya gitu. Apalagi kader yang dicalonkan. Artinya memang ya tetap dari saya pribadi juga pasti akan ada keluar gitu kan beberapa inilah. Cuma memang dari seiring berjalannya waktu juga justru saya merasakan betul begitu. Jadi kader-kader PKS yang lainnya juga banyak bantu gitu di event-event sosialisasi gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau pembangunan Kota Serang 5 tahun ke belakang dianggap berhasil atau gagal? Kalau dari tentang penanganan sampah, saya bisa katakan gagal. Ini tentang dari perspektif sampah. Kemudian yang kedua, kalau kita dari pembangunan anak muda atau ya kalau kita ngomongin indikator pengangguran juga gagal. Kemiskinan juga gagal. Pendidikan? Pendidikan menurut saya juga masih belum optimum, gitu. Karena memang banyak juga fasilitas pendidikan di Kota Serang juga belum maksimal. Iya. Apalagi yang dianggap yang gagal? Ya, satu. Mungkin reformasi birokrasi juga masih belum optimum karena memang masih banyak pelayanan-pelayanan kepada masyarakat juga belum optimum gitu ya. Jadi masih pembangunan 5 tahun ke belakang Kota Serang dianggap gagal semua. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Terutama tentang kesejahteraan, misalkan gaji guru ngaji itu ada. Kemudian ada perhatian kemudian marbot masjid. Tapi kemudian 3 indikator utama tentang pelayanan dasar yang tadi disebutkan kan gagal. Yes, bisa dibilang kurang optimum gitu ya. Kenapa masih melihat Pak Safruddin calon yang menonjol untuk dipilih berpasangan? Pertama, karena beliau incumbent jadi masih populer lah kalau yang namanya mantan wali kota kan. Artinya kan ya indikatornya kan popularitas lah. Satu, kemudian yang kedua elektabilitas gitu. Nah, Pak Safruddin di sisi lain popularitasnya masih cukup gitu. Kalau begitu apa sih kekuasaan di mata seorang Agis? Bagi saya kekuasaan itu adalah melipat gandakan kebaikan, meluaskan kebaikan dan memperkuat kebaikan. Artinya dengan kekuasaan kita bisa melipat gandakan kebaikan. Jadi kalau saya di Jawara Farm sebagai pengusaha nih, saya cuma bisa bantu 200 peternak. Tapi dengan posisi strategis di kekuasaan, itu bisa berkali lipat. Dengan saya jadi anggota DPRD, ada 7.000 petani peternak yang bisa saya bantu. Bayangin, 207.000. Dengan menjadi anggota DPRD, ada 10.280 pelaku UMKM kebantu. Gitu. Dengan menjadi anggota DPRD, guru ngaji dapat insentif, pemandi jenazah dapat insentif, marbot masjid dapat insentif, bahkan gali kubur juga dapat insentif. Artinya kekuasaan itu kalau dieksekusi dengan baik, itu akan melipat gandakan kebaikan. Lalu kenapa sebuah kekuasaan dipandang hanya dari sudut popularitas dan elektabilitas sehingga termaafkan semua kekurangannya? Karena dalam demokrasi yang saat ini sedang berjalan, jadi popularitas dan elektabilitas itu menjadi kata kunci. Karena sistem yang kemudian mengharuskan orang kalau mau jadi atau mau diberikan amanah kekuasaan, dia harus punya popularitas dan dia punya elektabilitas. Nah, sistem yang berjalan saat ini kan itu. Jadi mau nggak mau, ketika saya pengen melipat gandakan kebaikan dari puluhan ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan ribuan gitu, jutaan kebaikan, berarti saya harus merebut gitu kekuasaan itu. Dan dengan sistem yang sekarang ya popularitas dan elektabilitas itu menjadi kata kunci. Kalau intelektualitas dan moralitas berarti bersifat elementer saja. Kalau dari pengalaman saya selama menjalani menjadi ibaratnya politikus, ya ini setelah itu baru dilihat gitu. Karena faktanya memang
Ya saya pelajaran dari 2024. Jadi memang gagasan-gagasan. Jadi 2019 tuh spanduk saya penuh gagasan juga. Sedangkan yang lain cuma gambar foto. 2024 juga sama. Bahkan yang sekarang ini mungkin kan bisa jelas tuh. Spanduk saya ada beberapa gagasan gitu kan. Artinya ini menjadi cara saya gitu untuk bagaimana kemudian gagasan tuh jauh lebih penting gitu kan. Cuma memang lagi-lagi kondisi masyarakat yang masih belum banyak untuk sadar bahwa ya kontestasi demokrasi itu kan adu gagasan tuh masih belum populer. Tapi bagi saya ini juga sudah ini. Nah artinya popularitas, elektabilitas masih yang utama. Tapi di sisi lain juga ada karena pemilih rasional kita yang objektif itu juga masih sedikit. Iya. Mana yang Kang Agis yakini dalam kontestasi Kota Serang ke depan? Ketika masyarakat memilih, akan memilih, mereka akan memilih gagasan atau karena amplop? Kalau misalkan saya kemas kampanye ini dan kita bukan saya aja ya, semua elemen masyarakat, media gitu, kemudian ormas masyarakat, aktivis, mahasiswa, semuanya bersatu untuk bagaimana membangun kontestasi politik ini menjadi adu gagasan ya. Jadi semuanya ini saya kira nanti masyarakat juga akan ya mungkin kalau persentase yang tadinya 80 masyarakat memilih karena transaksional, 20 gagasan ya, dengan semua elemen bergerak bisa imbang lah. Itu 50% memilih karena transaksi, 50% memilih karena gagasan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Makanya memang dari awal komitmen saya mencalonkan diri menjadi bakal calon wali kota jelas, tegas gitu. Iuran sampah gratis, modal gratis, sarapan gratis gitu. Artinya apa? Memang dari awal saya ingin memancing. Tapi kan alhamdulillah sekarang direspon. Ada calon lainnya juga yang memunculkan gagasan tuh. Ya, salah satunya yang tadi disebutkan Pak Wahyu kan. Udah mulai tuh. Saya happy nih. Oh udah nih satu nih. Saya tinggal nunggu yang lainnya aja. Apa kesamaannya dengan Pak Wahyu? Beliau sudah melemparkan gagasan. Jadi kalau saya lihat gitu kan dari Instagramnya, FB-nya juga udah mulai nih. Gitu kan, dan saya sangat happy gitu, berarti ada tandem gitu, artinya kita bisa ini, tinggal nunggu yang lainnya aja. Jadi ya ternyata beliau juga akhirnya masuk tuh ke gagasan, bukan hanya dia mengenalkan nama gitu kan. Itu. Tapi masyarakat yang senang dengan gagasan, masyarakat yang rasional juga kan nggak bisa dilepaskan dengan masyarakat yang transaksional juga. Betul. Memang uniknya di Kota Serang ini masyarakat yang rasional, yang memang dia senang dengan gagasan sedikit, tapi suaranya cukup menggema tuh, gitu ya. Nah, sedangkan sebaliknya nih yang memang transaksional banyak, tapi diem, maksudnya nggak terlalu suaranya nggak terlalu, tapi ketika nanti saat pemilihan tiba itu akan cukup signifikan gitu. Nah ini yang menarik sahabat, ketika kita lihat media luar ruang yang ditampilkan oleh calon wali kota dari PKS ini, beliau juga mensandingkan Agis sebagai juragan kambing. Ceritanya gimana? Jadi memang saya dikenal sebagai juragan kambing karena memang dari awal sampai 2013 sampai sekarang konsisten usaha saya di perkambingan, perdomaan gitu. Ada berapa sekarang? Kalau sekarang sih karena persiapan kurban, jadi kita ada sekitar 6.000-an lebih. Dengan di daerah mana itu? Satu di Waringin Kurung, yang kedua memang ada di luar Serang, yaitu di Bogor, dan yang paling besar ada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau dalam konteks perubahan Kota Serang dengan tagline ini kemana arahnya? Bangkit, Serang harus bangkit, Aji Megegeg. Nah ini yang kemudian kita tawarkan gitu. Jadi memang warga Serang tuh harus bangkit. Bangkit kan ada dua pemaknaan. Kalau bahasa Jawa bangkit, kalau bangkit gitu. Nah, bangkit itu kan bisa gitu. Ada yang kemudian bangkit tuh dia akhirnya bangkit. Nah, kemudian Aji Megegeg. Jadi jangan diam aja. Kalau pengen Kota Serang bebas banjir, sampahnya terselesaikan, itu bukan tanggung jawab dinas. Kalau kebersihan misalkan tugas kebersihan aja, ataupun banjir bukan Pemkot, tapi kita semua gitu. Nah, makanya ya jangan diam aja. Kita harus sama-sama bergerak untuk mewujudkan Kota Serang sesuai dengan apa yang warga Serang inginkan. Kan ini kan cuma pengen ini tapi megegeg gitu. Kalau bahasanya ya nggak ngapa-ngapain juga ya, cuman akhirnya perubahan itu tidak bisa terrealisasi dengan sempurna. Penilaian seorang Agis terhadap korupsi dan persoalannya di Kota Serang seperti apa? Nah, kalau saya memandang korupsi itu menjadi sebuah hal yang
istilahnya paling fundamental ya ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan atau lebih konteks kita bagaimana membangun Kota Serang. Kenapa? Karena ketika semua perencanaan dan budgeting itu setelah dibuat gitu kan, kemudian untuk direalisasikan, ketika itu ada celah korupsi, nah ini yang akan membuat hasilnya tidak optimum gitu. Misalkan jalan sudah dianggarkan supaya dapat jalan yang bagus, misalkan 1 miliar, tapi kemudian hanya terrealisasi karena potongan-potongan 600 juta kan hilang, sehingga ya pasti bisa dipastikan kemudian hasilnya tidak bagus, sehingga nanti pelayanan untuk masyarakat supaya dapat jalan yang bagus juga tak terlaksana. Jadi korupsi itu menurut saya kata kunci ya untuk perubahan di Kota Serang. Ya. Dari semua calon yang akan berkontestasi, ada nggak calon-calon yang terkait dengan persoalan korupsi masa lalu? Aduh, kalau dari pemberitaan sih kan mungkin bisa searching lah sendiri begitu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan. Tapi yang jelas kalau kita mencari yang sempurna juga dengan kondisi saat yang ideal begitu kan juga sulit juga gitu. Nah, jadi kalau saya prinsipnya cari yang mudorotnya paling kecil, gitu. Jadi kalau kita cari pasangan yang sempurna, ya saya kira kita kan manusia juga gitu kan. Siapa yang paling kecil mudaratnya di mata seorang Agis? Nah, jujur sekarang ini saya sedang mendalami itu, karena pasca dideklarasi, selain saya melakukan sosialisasi secara masif baik tingkat kecamatan, kelurahan, saya juga melakukan Tapi kelihatannya Anda ini PD-nya tinggi loh. Karena saya belum pernah baca seorang Agis mendaftar di penjaringan partai lain maupun PKS melakukan komunikasi dengan partai lain. Ya, apakah kursinya mencukupi untuk mencalonkan sendiri? Jadi pertama, ini kan kita baru deklarasi. Tapi sebelum deklarasi itu hampir semua partai berkunjung, sampai semua calon berkunjung. Hampir semuanya ya, minus. Jadi sudah ada berapa calon yang melamar Anda untuk berpasangan? Kalau yang melamar PKS, dalam konteks PKS ya hampir semuanya yang tadi disebutkan. Kalau calon-calon lain yang berkomunikasi untuk bisa berpasangan dengan Anda, ada berapa? Saat ini ada sekitar 4, gitu ya, 4. Cuma memang ya sebagian ada yang secara langsung, sebagian mengutus. Dari 4 itu ada nama-nama yang saya sebut di 5 tadi. Yes, betul. 4-nya ada yang secara langsung orangnya, ada yang melalui timnya begitu. Ya jelas kan kalau misalkan dia langsung ya oke gitu kan. Kalau timnya ya saya juga mikir-mikir serius atau enggak. Dari 4 gitu. Itu mana yang paling menarik? Nah, paling sedikit mudaratnya. Nah jadi semuanya masih imbang. Jadi memang di Kota Serang ini setelah saya timbang-timbang gitu, makanya PKS itu betul-betul melakukan analisa yang yang cermat. Oke. Gitu. Apa yang diinginkan oleh PKS, karakter dari pasangan Anda? Yang pertama punya semangat untuk melakukan perubahan Kota Serang. Kemudian yang kedua memang siap bekerja melayani rakyat secara maksimal. Nah itu yang ketiga sih yang penting, ya harus meminimalisir gitu ya, istilahnya sesuatu yang memang ini kurang baik lah gitu, artinya ya korupsi, bagi-bagi jabatan dan segala macam. Jadi ya jangan terlalu inilah gitulah, serakah. Kalau minimal dari logistik yang dia punya nggak dicek? Jelas itu jadi pertimbangan. Jadi salah satu variabel memilih kita. Makanya nih untuk menentukan mana yang paling unggul ini luar biasa cermatnya nih. Makanya saya sangat bangga dengan. Nah kalau dari semua calon punya 4 indikator tadi, berarti penilaian terakhir seberapa banyak mereka punya logistik untuk mampu membiayai dari kontestasi ini? Pasti. Jadi logistik itu menurut saya hal yang jadi saja survival yang penting gitu. Kalau boleh saya simpulkan, artinya ada satu kriteria yang utama yang ditentukan oleh PKS, seberapa banyak mereka punya uang untuk membiayai kontestasi, itu yang paling utama. Bukan, itu bukan paling utama. Jadi itu salah satu variabel tapi bukan yang utama. Karena yang paling utama adalah ya keinginan untuk melakukan perubahan di Kota Serang, begitu. Makanya pasti ketika mereka datang ke PKS yang pasti yang jadi obrolan itu mau jadiin Kota Serang seperti apa. Dari 2 kriteria calon pendamping Anda, politisi dan birokrat, mana yang Anda percaya? Politisi dan birokrat. Sebenarnya jujur aja begitu ya masih imbang, karena imbang juga karena memang begini Pak,
inilah uniknya Pilkada 2024 di Kota Serang begitu. Jadi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya kan tidak ada calon di Kota Serang yang unggul total. Beda kalau di kabupaten, jelas kan siapa. Siapa di Selatan. kabupaten? Ya, jelas Pak Andika gitu kan. Pak Andika udah ya, saya kira sudah nggak ada lagi muncul. Anda nggak ada persoalan dengan dinasti politik? Kalau bagi saya kan itu kan masa lalu. Artinya selama ya kita kan tidak bisa memungkiri gitu ya. Dia kan nggak bisa, ya maksudnya kita nggak bisa ngatur itu dia lahir dari keluarga dinas atau segala macam. Tapi kan yang penting kalau dia memiliki keinginan untuk melakukan perubahan di Kota Serang, dia ingin bekerja, why not begitu? Karena kan dinas itu kan masa lalu, gitu. Iya. Nah, saya kembali ke persoalan kontestasi Kota Serang. Mendekati jelang pendaftaran oleh parpol ya, penetapan oleh parpol, kira-kira berapa pasang yang Anda prediksi? Kalau dari saya pribadi ya 3 itu. 3 pasang. Bisa dianalogikan atau digambarkan siapa dengan siapa? Nah ini yang memang agak ini apa? Saya ngitungnya kenapa 3 itu dari apa namanya potensi koalisi sebenarnya. Atau partai mana dengan partai mana koalisi yang akan hadir di 3 pasangan? Nah, justru ini menariknya juga nih. Jadi memang saya pikir salah satu partai yang akan terkuat dan hadir adalah PKS. Betul. Karena santer dia adalah partai yang solid, partai kader. Amin. Dan mampu bergerak mandiri. Sementara partai lain mesinnya selalu hidup mati dan selalu digerakkan oleh relawan. Betul itu ya? Ya memang secara langsung karena saya sudah terlibat di PKS dua kali ya pemilu ya. Memang karena ini kan kerja politik PKS itu bukan hanya pas pemilu. Jadi kita kerjanya sudah 5 tahun sebelumnya. Artinya apa? Ini yang membentuk kader-kader itu punya loyalitas yang sangat tinggi. Itu sehingga ketika memang harus ibaratnya difungsikan pada saatnya ya semuanya akan berfungsi dengan sebagaimana. Jadi bukan tiba-tiba PKS loyal ya saksinya itu prosesnya lama gitu. Dan saya juga ada isu, nggak apa-apa saya sampaikan. Nggak apa-apa Pak, ini bolehlah isu serapan dari masyarakat saja. Katanya Anda dipasang hanya sebagai positioning untuk PKS begitu nanti pencalonan Anda diminta mundur sementara partainya akan mengusung yang lain dengan harga yang fantastis. Itu isu dan saya pastikan hoax gitu kan. Karena ini sudah diputuskan bahwa saya sudah diputuskan oleh PKS untuk maju. Dan yang memutuskan tingkat mana sih DPW? Ya, DPP langsung DPP. dari DPP. Oh, DPP sudah mengantongi. Good. Itu makanya kalau di PKS kalau sudah dapat rekomendasi dari DPP. Jadi posisinya tinggal persoalan dinamikanya saja ya. Apakah Anda sebagai wali kota atau calon itu yang memang sekarang sedang dalam tahap proses. Jadi apakah nanti A1 A2 kemudian siapa wakil dan wakil atau wali kotanya kalau memang jadi A2. Nah, ini yang sedang dalam prosesnya. Karena kan kita baru awal Mei ini PKS Anda sudah survei internal? Kalau survei internal masih belum. Popularitas dan elektabilitas? Yang jelas kalau di PKS sih sudah muncul 4 nama ya kemarin itu dari survei internal yang dari 4 nama itu. Akhirnya siapa kemudian saja? Ya satu Bang Hasan Ketua DPD, kemudian Pak Ridwan, TB Ridwan, kemudian Pak Ustadz Juheni Rois, kemudian Nur Agis Aulia saya sendiri. Nah ini yang muncul. Nah kemudian atas beberapa pertimbangan, atas beberapa strategi gitu ya untuk kemudian PKS bisa menang juga gitu kan dan pecah telur di Kota Serang, ya akhirnya kemudian mendorong saya untuk maju ke dalam tahapan selanjutnya. Jadi motivasinya mendorong anak muda. Ini terinspirasi Gibran atau ada pertimbangan sendiri? Enggak juga. Kalau misalkan kita nyari yang sempurna, enggak. Tapi memang saya yang tepat. Maksudnya tepat adalah momentumnya. Nah, karena mungkin ya salah satu pertimbangan, salah satu variabel di Kota Serang ini kan anak mudanya banyak. Gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nggak ingin pindah partai? Maksudnya Pak? Oh, nggak ada itu, nggak ada dalam hati saya gitu kan karena saya sudah sebenarnya begini. Bukan ini ya. Jadi saya sama PKS ini sudah merasakan PKS itu banyak memberikan sesuatu ke saya gitu. Jadi adapun kondisi saat ini itu tidak terlepas dari PKS
guru-guru saya gitu kan, ustadz-ustadz saya yang kemudian membina gitu kan, kemudian memberikan masukan dan memang setia untuk melakukan pendampingan. Artinya saya ya terpilih 2019, 2020 jujur saja gitu kan, ini kontribusinya dari PKS itu besar gitu. Kalau di partai lain tuh belum tentu saya mendapatkan yang seperti ini gitu. Artinya terkait loyalitas. Belum nyoba aja kali. Kenapa? Belum nyoba. Enggak, saya udah dengar cerita gitu. Kalau di partai lain tuh kadang agak gontok-gontoknya kerasa banget gitu. Kemudian dari segi loyalitas administratifnya juga masih belum begitu bagus, tapi luar biasa. Dan ini mahal ini, apalagi saksi. Nah, bagi saya kan kunci untuk kunci kemenangan itu salah satunya adalah saksi. Nah, artinya makanya kalau teman-teman saya yang terpilih itu juga kan ketika dia secara hitung-hitungan itu misalkan unggul, itu masih nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia harus memastikan gitu ya, saksinya bisa mengawal. Tapi ketika saya akhirnya keluar dari ini segala macam, sudah enak tidur. Kenapa? Karena tadi sanksi infrastruktur PKS itu mengawal sampai betul-betul keputusan KPU itu dikeluarkan. Nah, ini yang mahal bagi saya. Ini yang paling mahal dalam proses demokrasi. Jadi ini yang menurut saya salah satu keunggulan dari PKS, dan dengan ini pun kita optimis makanya untuk bisa menang. Di akhir sesi ini saya ingin menggarisbawahi secara tebal bahwa kesimpulan dari bincang-bincang kita, baik Anda secara pribadi maupun Anda sebagai representasi PKS akan memilih mana yang mudaratnya lebih kecil. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang kalau saya ingin bandingkan Anda dengan calon-calon lain, bisa memberikan analisa mudarat yang akan dibawa potensi oleh calon lain dibandingkan dengan mudarat Anda sendiri. Kalau dari sekarang memang sebenarnya begini, mudarat itu kan variabelnya memang yang banyak nih. Jadi ada lebih dari 6 ya variabel-variabelnya begitu. Artinya ini masih terus kita kaji, dalami, dan kalau di PKS benar-benar cross check, validasi gitu kan, apakah benar segala macam. Jadi kita nggak tidak ya, kalau isu berkembang si A nih begini, si A nih punya kasus segala macam, enggak nih. Kita harus terus dalam. Nah, proses mendalami ini memang butuh proses. Makanya di PKS ini solid pimpinannya. Semuanya bergerak untuk kemudian melakukan analisa secara mendalam semua para calon-calon yang akan berkoalisi, sehingga betul-betul menemukan tadi mudaratnya. Yang lebih rendah yang akan kita dipilih oleh PKS sehingga diputuskan. Nah, dan variabelnya memang banyak dan perlu proses. Dan artinya dari perbincangan ini seorang Agis meyakini bahwa Anda lah yang mudaratnya paling kecil. Maksudnya, Pak? Yang mudaratnya paling kecil adalah Anda dibandingkan dengan calon lain. Ya kalau misal ya kalau klaim ini ya, kalau klaim dari ini, tapi ya kita meminimalisir lah untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang. Dan Anda melihat calon lain mudaratnya ada yang lebih besar kalau ketika yang terpilih? Sementara ini dari variabel A ada yang lebih besar gitu. Ada yang variabel B dia kecil. Saya ingin gitu. nanya satu aja. Dari pandangan Anda, ada calon yang Anda anggap mudaratnya paling besar, laki-laki atau perempuan? Sekarang nih ya, dalam pandangan saya nih ya, jadi bukan karena segala macam, dari satu variabel aja gitu, laki-laki. Betul. Biasa kalau laki tuh biasanya lebih serakah begitu. Oke. Mudah-mudahan Anda mengenalinya, dan kalaupun tidak, ini tidak menjadi bahasan yang akan kita dalami. Dan Kang Agis, bisa sapa para pendukung Anda lewat Banten Podcast? Oke, teman-teman para pendukung Agis begitu ya. Jadi ada macam-macam nih, ada sobat Agis, ada relawan Agis, ada dulur Agis. Yang terbaru yang nanti akan dideklarasikan hari Minggu adalah Manggis, emak-emak pendukung Agis. Kemudian ada Gemes, gen millennials dan Gen Z dukung Kang Agis juga ada. Kita tetap fokus untuk membangun infrastruktur kemenangan, dan kita siap merebut dan menjemput kemenangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bahwa ketika masyarakat ingin kotanya baik, maju, sejahtera begitu. Jadi itu harus dimulai dari masyarakatnya. Oleh karena itu ya kita bareng-bareng yuk Serang bangkit supaya Serang menjadi betul-betul kota yang madani yang sesungguhnya, menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik sahabat, sudah saatnya kita beri ruang yang lebih besar dalam pikiran dan perasaan kita pada anak-anak muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.